Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini, tanggal 24 September 2023. Kalian boleh fokuskan pada dia, siapa yang ingin kalian fokuskan, pasangan, mantan, ataupun siapapun ya. Yang sekarang ada di benak kalian, yang ada di hati kalian, boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Jadi bagaimana kondisi percintaanmu sekarang? Oh, ada yang ingin balikan lagi sama kamu ya, mau minta rekonsiliasi lagi ya, ingin balikan sama kamu. Jadi ini energi mantan ya. Oke, kita coba tarik dari energi tarotnya. Oke, ternyata dia pernah selingkuh ya. Oke, aku akan menarik tarotnya dulu semua, baru nanti aku bacakan. Oke, ternyata ini ada pihak ketiga yang menghancurkan hubungan kalian, yang menimbulkan konflik antara kamu dengan dia. Ya, jadi ada pihak ketiga yang mempengaruhi kalian. Ya, entah ini pihak ketiganya dari sisimu ataupun dari sisi dia. Kalian situasikan aja ya. Ini juga bisa vice versa, bisa ini energi kamu ataupun si dia. Intinya ini situasi keadaan percintaan kamu. Jadi ada pihak ketiga yang menimbulkan konflik di antara hubungan kamu dengan dia. Dan ternyata dia, ya orang yang kamu fokuskan ini memang tidak memberikan upaya atau effort dalam hubungan. Jadi dia hanya menerima effort dari kamu saja, tapi dia tidak memberikan timbal balik untuk kamu. Kamu yang selalu berusaha berjuang untuk mempertahankan hubungan ini, tapi dia hanya menerima apa upaya yang kamu berikan ke dia. Ya gitu. Dia tidak ada upaya untuk memberikan timbal balik lah ya. Jadi kalau misalkan di sini dia ada masalah gitu ya, bukan misalkan sih, tapi nampaknya memang orang ini tuh sedang ada masalah gitu deh dalam pekerjaan ya, entah memang dia ini lagi belum ada kerjaan atau mungkin kerjaannya memang lagi kritis gitu ya. Intinya dia lagi ada masalah lah di dalam pekerjaannya, sehingganya kamu sering diabaikan dia, sering nggak diprioritasin sama dia gitu. Terus juga ada pengaruh dari pihak ketiga pula yang membuat hubungan kalian jadi berantakan kayak gitu ya. Jadi dia benar-benar yang nggak bisa berbaur, nggak bisa berkolaborasi untuk memperjuangkan ini sama-sama dengan kamu kayak gitu. Akhirnya ya udah, ketika ada isu gonjang-ganjing dari pihak ketiga, ya dia dengan mudahnya terpengaruh gitu ya. Terpengaruh tuh ada judgementnya reverse. Karena kalau misalkan judgementnya reverse ini, itu memang energi dari pihak ketiga yang membuat desas-desus, membuat gosip, membuat isu-isu yang menjelek-jelekkan kamu, gitu ya. Dan di sini dia bukannya mencari bukti untuk menjelaskan semuanya agar dia juga nggak salah paham sama kamu, tapi malah dia mengambil keputusan untuk terpengaruh oleh desas-desus itu, oleh isu-isu itu, oleh gosip-gosip itu dari pihak ketiga ini, gitu ya. Makanya judgement ini keluar karena dia tidak mau berusaha untuk mencari bukti, ya, mencari bukti atas fitnah jahat atau tuduhan palsu dari orang-orang yang menjelek-jelekkan kamu.
Dan berarti ada kemungkinan ini pihak ketiganya dari si dia ya, dari si dia. Dan tapi bisa juga sih dari kamu ya. Ya, intinya kalian situasikan aja lah dengan kondisi kalian seperti apa. Nah, karena dia udah terpengaruh, ya udah dia ngambil suatu keputusan secara impulsif ya, tanpa pikir panjang, dia menghakimi kamu, eh, dia mutusin hubungan dengan kamu ya, tanpa rasa malu gitu ya, tanpa pikir panjang, tanpa menahan diri untuk mencoba membuat ini jelas gitu, enggak dia lakukan ya. Jadi benar-benar impulsif. Ketika dia udah terpengaruh, ya udah uh, dia udah terpengaruh, terus pemikirannya udah sama dengan fitnah atau gosip-gosip itu, ya udah akhirnya dengan impulsif dia mutusin kamu, dia berpisah dari kamu. Nah, sekarang ketika dia udah sadar nih ya, ternyata itu tindakan yang memalukan, tindakan yang bodoh, tindakan yang impulsif, gegabah, ya karena dia nggak sempet bukan nggak sempet, tapi nggak mau mencari bukti nyatanya, nggak nyari kebenarannya. Dia pengen sebenarnya untuk menghubungi kamu lagi, karena aku lihat di sini dia masih cinta sama kamu. Makanya di sini ada rekonsiliasi ya. Dia pengen banget rekonsiliasi sama kamu, tapi malu karena dia pernah meninggalkan kamu begitu saja. Itu pun gara-gara dia terpengaruh oleh pihak ketiga, oleh gosip-gosip miring, oleh tuduhan-tuduhan palsu dari pihak ketiga dia, kayak gitu ya. Jadi dia malu sebenarnya mau mau ngontak kamu untuk menghubungi kamu, karena dialah yang mutusin kamu dengan sepihak lagi ya. Nggak nanya-nanya juga dengan kamu ya, nggak nanya-nanya gitu juga tentang isu-isu yang pernah terjadi itu ke kamu. Tahu-tahu udah mutusin kamu aja. Sekarang dia pengen balikan lagi sama kamu tapi takut. Dia malu banget. Ya, dia malu banget. Ya, jadi dia di sini benar-benar yang menahan diri untuk menghubungi kamu karena dia malu karena pernah melakukan hal bodoh ya terhadap kamu, dan ini justru malah menyakiti kamu, membuatmu trauma ya. Apalagi di sini dia itu ternyata sering selingkuh ya, mungkin gak cuma sekali dua kali, terus dia juga pernah sering berbohong sama kamu, sering nipu kamu, dan inilah salah satunya kenapa dia pengen balikan sama kamu, pengen rekonsiliasi sama kamu, tapi dia nggak berani untuk mengkontak kamu, untuk menghubungi kamu, karena dia pernah melakukan hal yang sama berulang kali ya. Dan mungkin orang ketiganya yang selalu menghasut dia ini adalah selingkuhannya ya, pengen hubungan kalian itu berakhir ya, bisa jadi ini adalah selingkuhannya gitu. Jadi dia malu ketika kemarin dia pernah juga selingkuh, terus itu ternyata pas dia balik datang lagi ke kamu, ternyata dia kamu maafin, terus bisa balikan lagi, kamu terima lagi. Nah, setelah ini yang terakhir kali ini kalian abis putus nih ya, dia melihat kamu kayaknya oke, karena kamu orang yang baik menurut dia ya, kamu orang baik, ya mungkin kamu akan memaafkan dia, tapi nampaknya kalau untuk balikan lagi itu akan sulit, karena dia melihat kamu kayaknya udah bener-bener melanjutkan hidupmu. Ya, kamu nggak mau menoleh lagi ke belakang, karena mungkin dulu sempat dia pernah selingkuh, terus kalian cekcok, terus kalian bertengkar, kamu pernah masih sering kepergok sama dia, kamu sering stalking dia, kamu sering memantau dia ya, sering memperhatikan dia kayak gitu. Nah, sekarang ternyata kamu nggak gitu lagi. Ya, kamu bener-bener yang udah bahagia dengan hidupmu sendiri, kamu udah menikmati hidupmu sendiri, kamu udah eh, melanjutkan hidupmu ya. eh, Apapun yang sekarang kamu kerjakan itu udah membuat kamu happy gitu. Kamu udah bener-bener nggak menengok ke arah dia lagi. Nah, disitulah Seven of Sword Reverse ini ya. Makanya di sini dia takut banget untuk
menghubungi kamu. Mungkin kalau untuk mendapatkan maaf dari kamu, oke, dia yakin bisa dapat maaf dari kamu, tapi kalau untuk balikan lagi, kayaknya itu akan sulit bagi dia. Karena itu kamu udah bahagia, udah melanjutkan hidupmu sendiri. Gitu. Apalagi saat menjalin hubungan sama kamu, dia sadar dia itu terlalu gila kerja sehingga dia sering mengabaikan kamu, sering mencampakkan kamu, ya, karena di sini ada Eight of Pentacles-nya reverse. Jadi itulah yang menjadi alasan lainnya, ya, menjadi alasan lainnya dia malu, masih malu untuk menghubungi kamu, masih menahan diri untuk menghubungi kamu, ya. Udah di sini kamu itu orangnya baik hati banget, sering memaafkan dia, sering menerima dia lagi setelah dia berulang kali selingkuh, sering berulang kali ngebohongin kamu, terus sering banget nyuekin kamu, ya. Terus ini juga gara-gara pihak ketiga yang menghancurkan hubungan kalian. Wow, bodoh banget. Ya, dia ini bodoh banget sih, bodoh banget. Ngerasa bodoh banget karena kok ya gampangnya gitu loh melepaskan kamu gitu, ya. Jadi uh, dia sadar dia telah apa namanya, bodoh gitu ya, telah merusak hubungan ini dengan ya hal-hal yang nggak jelas gitu, hal-hal yang gampang banget gitu dia terpengaruhnya dari orang, terus gitu aja ngambil keputusan tanpa ada konfirmasi juga ke kamu gitu, tanpa ada penjelasan dari kamu, tanpa dia berupaya untuk meminta ya kejelasan dari kamu pun nggak ada kayak gitu ya. Jadi malu banget sih dia ya, saat ini tuh dia malu banget ya. Nih kelihatan dari sini bener-bener emang orang ini tuh nggak pernah ada effort dalam hubungan kalian, ya, nggak pernah ada upaya untuk bisa mensukseskan hubungan kalian, itu nggak ada. Selama kalian menjalin hubungan dengan orang ini nggak pernah ngasih effort untuk mempertahankan hubungan ini bisa langgeng, bisa sukses, bisa sampai berkomitmen, itu nggak pernah aku lihatnya, ya. Dia sadar itu, dia tahu itu. Dia cuma bisanya sibuk kerja, sibuk selingkuh, sibuk bohong sama kamu. Ya, manipulatif sekali, selalu mempermainkan kamu. Jadi saat ini tuh dia memang mengambil keputusan, oke, pengen rekonsiliasi lagi, tapi karena dia masih malu untuk menghubungi kamu akibat dari tindakan-tindakan dia yang impulsif selama ini terhadap kamu, tindakan-tindakan yang seenak jidat dia aja terhadap kamu ya di sini. Jadi saat ini dia lebih memilih untuk oke, kayaknya memang kita butuh waktu untuk sendiri-sendiri aja dulu. Kayaknya kamu memang butuh untuk uh, menenangkan hatimu, menyembuhkan rasa sakit hatimu dari aku gitu ya, menurut dia. Jadi uh, dia memilih untuk ya udah deh kita sendiri-sendiri aja dulu untuk melepaskan kecemasan, kesetresan, ya ketegangan dari eh, ketegangan dan ketakutan dari hubungan kita yang kemarin, kata dia, yaitu dia tahu itu semua gara-gara dia karena kesalahan dia, dan kamu punya hak kok untuk bahagia menurut dia ya. Jadi sekarang tuh sebelum eh, kamu siap untuk menerima dia, dia di sini akan lebih memilih untuk ngikutin apa keinginanmu dulu. Kalau memang kamu butuh untuk sendiri, ya dia akan ikuti itu. Tapi kayaknya nggak pantas ya dia berpikir seperti itu sih. Ya, kalau menurut aku sih nggak pantas dia berpikir seperti itu. Oke, intinya seperti itu ya. Dia mm, berpikir bahwa kayaknya memang butuh waktu untuk healing sama-sama dulu gitu. Dan benar-benar yang menarik komunikasi, memutuskan komunikasi, benar-benar menarik diri dari satu sama lain gitu ya. Dan ya saat ini dia juga lagi mikirin apa sih sebenarnya yang dia mau dari hubungan dia dengan kamu, ya, mau dibawa kemana sih hubungan ini, rencananya mau gimana sih dengan hubungan ini ya. Jadi sambil uh, kalian melepaskan kecemasan, ketegangan, stres, ya, kekecewaan dari hubungan ini,
intinya kalian saat ini lagi berpisah tuh dia ya lagi evaluasi juga sih dengan semuanya. Ya, apa sih yang dia mau dari kamu? Apa sih yang dia mau dari hubungan ini? Gitu. Jadi nanti ketika dilihatnya kamu udah siap untuk welcome lagi sama dia, situasinya udah bisa memungkinkan lah ya dia untuk bisa kembali lagi sama kamu. Dan kalau kamu nggak, kalau kamu belum ada pasangan juga ya dia akan datang lagi gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya kamu belum siap kalau misalkan dia datang lagi ke kamu. Kamu nggak akan nerima dia lagi kayaknya kalau misalkan sekarang dia datang kayak gitu. Ya, eh, entah ini kamu ataupun dia, ya kalian sebenarnya sempat sama-sama untuk mencoba mempertahankan hubungan ini walaupun hubungan ini sebenarnya udah nggak sehat gitu ya. Dia tahu itu. Dia sempat mencoba untuk bertahan untuk mempertahankan hubungan ini, tapi nampaknya karena hubungan ini nggak sehat ya, hubungan nggak sehat ini ya tahu itu gara-gara dia ya. Gara-gara dia selingkuh, gara-gara dia berbohong, ya gara-gara dia gila kerja, sering mengabaikan kamu. Ya dia tahu dia memang sempat nggak langsung mengambil tindakan putus sama kamu. Ya mungkin dia bertahan seminggu sama kamu. Ya makanya dia bilang dia sempat sempat berusaha keras untuk mempertahankan hubungan walaupun dilihat itu kayak baik-baik aja sebenarnya nggak baik-baik aja. Tapi karena ternyata semakin dipertahankan, semakin menyakitkan satu sama lain, kamu sering tersakiti dan dia juga akhirnya ya merasa juga kalau dia tersakiti juga gitu ya. Intinya lelah lah dalam hubungan, nggak ada peningkatannya, nggak ada perkembangannya dari hubungan ini, nggak ada eh, hubungan yang sehat lah ya di hubungan ini. Jadi ya dia mengakhiri hubungannya dengan kamu. Ya, dia lebih memilih untuk ya udah deh kita sendiri-sendiri aja untuk menghilangkan stres kita dari hubungan yang toksik ini gitu. Bahkan eh, orang-orang terdekat dari kalian ya, dari sisi dia ataupun sisi kamu tuh kalau ngelihat hubungan kalian tuh bener-bener sampai mereka pun ikut gelisah gitu ya. Kok hubungan kalian gini amat gitu, kayaknya sulit banget, kayaknya toksik banget, kayaknya melelahkan banget gitu. Intinya nggak ada baik-baiknya juga kalian menjalin hubungan kayak gitu. Bahkan orang terdekat kalian berpikir seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Dia pengen rekonsiliasi lagi sama kamu, tapi dia masih malu banget, sampai ubun-ubun deh malunya, karena dialah ternyata yang membuat onar di hubungan ini ya. Dialah semua semua ini gara-gara dia yang bertingkah ya, makanya hubungan kalian selalu hancur. Bahkan gak cuma sekali dua kali ya, seberapa banyak tuh kalian putus nyambung sama dia, nah sebanyak itulah dia mengkhianati kamu. Oke, aku rasa cukup ya. Untuk zodiaknya ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya yang sama dengan keadaan kalian, maka ini energi dari kalian. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye. Berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dadah.